Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, pada kesempatan hari ini kita masuk pada tema 8, yaitu mengenai lingkungan sahabat kita. Ya, baik anak-anak semua, kita masuk pada pembelajaran keempat. Kita akan mengenal jenis-jenis usaha. Baik anak-anak semua, usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Sedangkan usaha kelompok yaitu memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam. Ya, baik anak-anak semua, berikut ini contoh usaha kelompok. Yang pertama adalah BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Yang kedua firma, yang ketiga persekutuan komanditer, yang keempat PT perseroan terbatas, dan yang selanjutnya koperasi. Nah, untuk selanjutnya anak-anak semua, kita akan memahami yaitu bagaimana menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Nah, baik anak-anak semua, setiap paragraf dalam teks itu mengandung peristiwa penting yang akan menambah wawasan kamu. Nah, kamu dapat menghimpun peristiwa penting itu ke dalam teks non-fiksi. Nah, menghimpun ini artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Nah, jadi kata menghimpun di sini mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang ada di teks non-fiksi sehingga peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan memaknai keberagaman adat istiadat Indonesia. Pelestarian adat istiadat di daerah di Indonesia memiliki tujuan yaitu melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan, dan yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Dan untuk selanjutnya anak-anak semua, kedua adat pada gambar di atas ini menunjukkan semangat gotong royong. Nah, hal tersebut tidak hanya proses berjalannya upacara adat, namun sejak upacara adat melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan adat istiadat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Nah, kamu dapat memahami peristiwa penting dengan cara membaca intensif. Jika kamu mengetahui peristiwa penting dalam teks baca, sebaiknya peristiwa tersebut kamu tulis dalam bentuk catatan. Nah, catatan tersebut berupa peta pikiran, jawaban, dan pertanyaan yang terkait pada peristiwa dalam teks. Untuk selanjutnya kita akan memahami pengaruh siklus air pada musim kemarau. Nah, anak-anak semua, penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan mengakibatkan lingkungan menjadi kekeringan. Nah, kekeringan ini terjadi langkanya ketersediaan air di suatu wilayah tersebut. Jadi kata kunci dari kemarau adalah penguapan air lebih banyak dibandingkan turunnya hujan. Jadi menyebabkan bumi ini menjadi kering. Nah, anak-anak semua, keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon mampu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakan ketika musim kemarau tiba. Nah, baik anak-anak semua, ini berikut seni tari daerah di Indonesia. Nah, ada nama tari, ada nama asal daerah. Misalnya tari Saman berasal dari Aceh, tari Piring berasal dari Sumatera Barat, tari Tabut Madun berasal dari Bengkul, dan selanjutnya.
Untuk yang terakhir, anak-anak semua, kita akan memahami pola lantai tari daerah. Pola lantai adalah gerakan yang dilakukan oleh penari dengan melakukan perpindahan secara berpola, bergeser posisi ke dalam ruangan penari. Baik, dan yang terakhir ini adalah macam-macam pola lantai. Nah, ada pola lantai vertikal dan horizontal. Vertikal ini formasinya garis lurus ke depan dan ke belakang. Kalau vertikal ini lurus ke samping, horizontal. Untuk selanjutnya, pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerak lantai secara melingkar ataupun setengah lingkaran. Sedangkan pola lantai diagonal, penari melakukan gerakan menyudut dari kanan ke kiri. Baik, kan ada semua. Untuk selanjutnya kita menuliskan peristiwa penting dalam teks. Nah, peristiwa penting dalam teks juga dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Perbedaannya, kamu harus mengetahui penyampaian peristiwa tersebut sehingga kamu dapat menyampaikan dengan bahasa kamu dan mudah dipahami oleh pendengar. Nah, yang terakhir yaitu anak-anak semua, kita akan mengetahui sikap dan upaya melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu menggunakan pakaian adat secara adat dalam acara tertentu. Yang kedua, melakukan upacara adat sesuai dengan aturan. Yang ketiga, membeli hasil kebudayaan daerah seperti kain, patung, dan lain-lain. Dan yang keempat, mematuhi berbagai aturan di suatu daerah. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaannya di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.